Baik, Kakak-kakak, kita mulai saja, Kak, ya. Kita mulai saja dulu, yang lain mungkin nanti menyusul sembari kita berjalan. Baik, Kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali dalam ruang virtual ini, dalam rangka melanjutkan semua kegiatan daring, kegiatan tatap maya kita di program diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Nah, salawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di ruang virtual ini mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kakak-kakak, tetap semangat ya, kita kembali lagi bertemu di tatap maya yang seyogyanya ini pertemuan ini adalah pertemuan, jadwalnya kemarin ya, karena 2 hari ini saya ada kegiatan lokakarya, guru penggerak, panen hasil belajar, dan hari ini juga saya sudah baru pulang hampir, udah sore ini, baru pulang dari Tanjung Enim. Nah, Kakak-kakak mohon maaf ya, jadi, jadwal kita pindahkan pada hari ini. Untuk besok kita ada jadwal lagi, Kak, 2 GP lagi. Nah, kita sepakati juga untuk malam seperti ini juga. Nah, Kakak-kakak, kita akan melanjutkan, modul 2.6 ya, 2.6. 2.6 ini modul yang terakhir sebelum kita akan melakukan, apa namanya, Kakak-kakak akan melakukan aksi nyata. Nah, Kakak-kakak, izin share screen dulu. Oke. Baik, Kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Kakak-kakak, malam ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembelajaran sinkronus atau tatap maya, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, bagaimana asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Mungkin Kakak-kakak beberapa dari Kakak-kakak sudah membaca modulnya, membaca materi di LMS, dan nanti Kakak-kakak bisa berbagi di, ruang, virtual ini. Selanjutnya, Kakak-kakak tak jenuh-jenuhnya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk kesepakatan bersama kita di ruang virtual ini, yang pertama yaitu menyalakan kamera. Ketika tidak ada gangguan, mohon Kakak-kakak untuk tetap menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Ketika ada yang berbicara, mohon mikrofonnya untuk dimatikan. Yang selanjutnya yaitu hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Nah, untuk terkait dengan menghargai waktu, semoga kita maksimalkan waktu ini, karena pertemuan kita malam ini 2 JP 90 menit. Jadi kita berakhir insya Allah di jam 9.00, jam 21.00. Mungkin, apa, lebih sedikit lah nanti. Nah, Kakak-kakak, selanjutnya yaitu memaksimalkan fitur chat, karena keterbatasan kalau mau berpendapat, menyampaikan, umpan balik, menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, karena keterbatasan waktu, bisa memaksimalkan fitur chat yang ada di ruang virtual ini, di Gmeet kita ini. Selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya. Jadi untuk, keteraturan atau kegiatan kita ini supaya lebih baik, berjalan dengan lancar, ketika mau bertanya atau menyampaikan pendapat dan sebagainya, Kakak-kakak bisa, klik raise hand sebelum bertanya. Yang selanjutnya itu gangguan teknis adalah hal yang wajar, kan nanti, ada yang keluar masuk atau, terkendala sinyal, itu adalah hal wajar karena kita, belajarnya lewat daring.
Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Selanjutnya, agenda kita pada malam hari ini, yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, kita nanti akan presentasi kelompok setelah kakak-kakak diskusi di dalam board. Nah, nanti kakak-kakak akan presentasi kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi dan pesan kunci. Jadi ini kakak-kakak agenda kita pada malam hari ini. Nah, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah, kakak-kakak, sebelum kita lanjut. Nah, gini. Nah, ini kakak-kakak, ini ada 2 gambar ya. 2 gambar. Yang pertama itu gambar apa kira-kira? Tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, menurut kakak-kakak, dari 2 gambar ini, menurut kakak-kakak, gambar yang mana yang merupakan asesmen autentik? Gambar 1 kah atau gambar 2? Gambar 1, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak yang pernah kakak-kakak lakukan, kira-kira yang mana menurut kakak-kakak asesmen otentik, yang merupakan asesmen otentik? Boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat nomor 1 atau nomor 2 serta alasannya. Gimana? Ada yang mau berpendapat tentang 2 gambar ini? Kak Parlin? Kak Parlin silakan Kak, gimana Kak? Ya, Kak Imam. Oke. Dengar apa, Kak? Oke Kak, kedengaran Kak. Lanjut Kak. Ya, itu menurut saya itu yang Halo? Gimana Kak Parlin? Halo, Kak. Ya, Yang B, Kak putus-putus tadi Imam. Kak. Ya, Ya, gimana? itu yang B. Yang 1 atau yang 2? Yang dua, yang Yang 2. Oke, yang 2. Kenapa yang 2 Kak Parlin? karena apa keterlibatannya berbasis tim itu. Terlibatannya berbasis tim. Oke. Yang Ya, lain gimana? Terima kasih Kak Parlin. Mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat? Menurut kakak-kakak, selain Kak Parlin tadi memilih nomor 2, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, ketika kakak-kakak menyampaikan materi tentang permainan sepak bola, kakak-kakak menilai atau memberikan asesmen ya, otentik itu seperti apa? Pakai tes keterampilan zigzag atau keterampilan sepak bola? Ini tahu kan, kakak-kakak tahu kan untuk tes keterampilan gerak dribbling zigzag, ini yang lumrah yang sering kita laksanakan ketika kita menilai, bagaimana keterampilan, anak-anak kita, penguasaan dribbling-nya, biasanya kita gunakan dengan, tes dribbling zigzag ini. Nah, menurut kakak-kakak selain tadi Kak Parlin, kalau Kak Parlin lebih ke nomor 2 katanya, yang termasuk dalam asesmen otentik. Kira-kira yang lain, yang kakak-kakak yang lain yang mana? Yang manakah yang termasuk asesmen otentik menurut kakak-kakak? Yang 1 atau yang 2? Boleh kakak-kakak kirim tulis di kolom chat. Kak Pipani memilih yang zigzag. Oke, Kak Abdul Ghani sudah mengangkat tangan, silakan Kak, Oke, ingin berpendapat. kalau pendapat saya itu yang zigzag, Kak.
Ya. Ya, zigzag. Oke, kenapa Kak Abdul Ghani? Karena Kenapa Kak di memilih dalam zigzag? permainan sepak bola yang diutamakan itu adalah kelincahan. Kelincahan di dalam kita mempermainkan bola, baik secara individu maupun secara berpasangan. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Kak Abdul Ghani sudah berpendapat. Menurut Kak Abdul Ghani yang termasuk asesmen otentik itu nomor 1, tes keterampilan gerak zigzag. Karena dalam permainan sepak bola dilihat kelincahannya ya menurut Kak Abdul Ghani. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Kita ke Kak Alek Zulkarnain. Kangen juga sama Kak Alek nih. Silakan Kak Alek. Kak Alek gimana Kak Alek? Menurut Kak Alek suaranya belum dihidupkan Kak. Kak Alek suaranya Kak, mikrofonnya masih mati Kak. Halo Kak Alek. Kak Alek suaranya belum mikrofonnya belum hidup, belum dipencet dulu Kak. Oh, gangguan sinyalnya Kak Alek. Oke, mungkin Kak Alek karena mungkin Kak Alek lagi gangguan sinyal, mungkin Kak Alek bisa tuliskan di kolom chat Kak. Atau nanti bisa dicoba lagi. Oke, terima kasih Kak Alek sudah berusaha untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi saya lihat ada Kak Zul Padli. Kak Zul Padli, silakan Kak Zul. Baik Kak, itu halo? Ya, silakan Kak, kedengaran Kak? Menurut saya itu nomor B ya, yang kedua. Yang kedua, alasannya gimana Kak? Alasannya karena gerak yang sama persis seperti dalam permainan. Oke, jadi Kak Zulpadli memilih nomor 2 karena sama persis dengan permainan kata Kak Zulpadli. Jadi ketika Kak Zulpadli menilai atau memberikan penilaian kepada anak-anak tentang pemain sepak bola, Kak Padli sudah menggunakan yang nomor 2 Kak Padli. Kak Zul. Ya, oke. Selanjutnya mungkin ada yang ingin berpendapat selain Kak Zul Padli, Kak Pipani zigzag. Alasannya sering saya lakukan dengan anak sebelum melakukan aktivitas permainan sepak bola. Oke. Pak Fani Arista nomor 2 karena gerakan nomor 2 tidak teratur seperti dalam kejadian nyata, tidak teratur. Oke, boleh. Kak Edo, silakan Kak Edo. Kak Edo silakan Kak, dihidupkan mikrofonnya Kak. Siap. Oke, Ya, silakan. terima kasih Kak Imam. Kalau saya memilih di yang kedua, yang B ya. Yang Di B, ya, asesmen sepak bola melalui sepak bola karena di sini kita langsung penilaian observasi langsung, mengamati secara langsung siswa dalam bermain sepak bola gitu. Oke. Ada lagi Kak? Cukup itu saja Kak. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Kak Edo. Kalau Kak Edo nomor 2 karena observasi langsung terhadap permainan sepak bolanya. Oke. Kak Jeko, kita ke Kak Jeko. Silakan Kak Jeko. Nah, terpencet Kak, tak sengaja Kak. Terpencet, nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak, coba. Selamat mohon izin kakak-kakak. Kak Alek, mohon izin Kak Alek. Kak Alek lagi keluar kayaknya. Menurut saya Kak Iman, asesmen yang dipakai yaitu asesmen otentik sepak bola melalui aktivitas sepak bola karena berdasarkan dengan dunia nyata atau keadaan yang asli di lapangan. Terima kasih. Oke. Nah, Kak Alek, apa Kak Jeko? Jangan dimatikan dulu mikrofonnya Kak. Jadi nomor 2 Kak Jeko. Iya, Kak Iman. Nah, kalau Kak Jeko kalau dalam keseharian
Biasanya Kak Jeko kalau menilai permainan sepak bola, Kak Jeko menggunakan yang mana penilaiannya? Sebelum Kak Jeko tahu tentang, asesmen otentik dalam PJOK. Mungkin Kak Jeko sudah membaca modul ya sebelumnya. Kalau Kak Jeko yang mana? Oke Kak Iman, kalau sebelumnya ya seperti teman-teman yaitu tes keterampilan dengan dribbling zigzag karena mengingat keadaan sekolah saya tidak memiliki lapangan jadi mungkin itulah yang alternatifnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke. Kak Jeko sudah berpendapat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kakak-kakak terima kasih tadi sudah berpendapat. Yang belum berpendapat boleh maksimalkan fitur chat kita. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ternyata yang merupakan asesmen otentik dalam PJOK dalam materi permainan sepak bola itu adalah nomor 2. Mengapa nomor 2? Karena dalam asesmen otentik kita harus melihat permainan tersebut, anak-anak tersebut memainkan dalam permainan nyata ya, permainan nyata bagaimana dia berhadapan dengan orang yang nyata, bukan berhadapan dengan sesuatu yang mati seperti kun. Tapi biasanya sebelumnya kita menilai atau melakukan asesmen dengan menggunakan yang tadi Kak Jeko lakukan. Saya juga sebelum tahu tentang asesmen otentik, saya juga sama. Ketika kita mau menilai lempar tangkap bola, bukan permainan kastinya kita nilai, tetapi kita nilai lempar tangkapnya berapa kali, dia bisa menangkap 1 tangan berapa kali, 2 tangan berapa kali, seperti itu. Tapi di dalam PJOK sekarang, kita diajarkan untuk menilai itu bagaimana anak-anak bisa bermain sepak bola nyata, seperti permainan sepak bola beneran. Jadi anak-anak yang kita tes atau kita tes dengan menggiring bola atau dribbling dengan zigzag itu belum menggambarkan bahwa dia bisa bermain sepak bola. Tetapi ketika kita melakukan yang tadi Kak Edo sampaikan observasi langsung terhadap permainan sepak bolanya, itu sudah menggambarkan mereka bisa mendribble melewati lawan, bagaimana perkenaan kakinya ketika melewati lawan, itu sudah bisa kita nilai. Jadi di permainan tersebut kita bisa menilai secara langsung bagaimana penguasaan materi, penguasaan gerak permainan sepak bola ini dilakukan oleh anak-anak. Jadi kita sebagai guru PJOK diajak bergeser ya, yang tadinya kita hanya melakukan tes zigzag atau menembak bola ke gawang, berapa kali dia masuk, itu tidak mencerminkan tidak tidak menggambarkan bahwa anak-anak tersebut sudah bisa bermain sepak bola. Karena tujuan kita mengajarkan anak-anak permainan sepak bola ini, bagaimana anak-anak bisa bermain sepak bola, bagaimana anak-anak bisa bermain bola voli. Contohnya juga dalam permainan bola voli, kita melakukan asesmen berapa kali dia passing ke dinding misalkan dalam waktu 60 menit. Nah, itu asesmen atau penilaian itu yang kita lakukan itu belum menggambarkan dia bisa bermain bola voli dengan hanya passing ke dinding atau passing berpasangan. Tetapi ketika kita ajak langsung ke lapangan bola voli, ya belum tentu yang tadinya kita tes dalam 60 detik yang dapat 50 misalkan passingnya tadi benar-benar bisa bermain bola voli, belum tentu. Tetapi ketika kita menilai dalam permainan bola voli secara langsung, itu sudah bisa menggambarkan, oh anak ini memang sudah bisa bermain bola voli. Kelebihannya di mana, kurangnya di mana, begitu Kak. Jadi asesmen otentik itu asesmen yang kita lakukan ketika kita melihat secara langsung dalam sebuah permainan. Nah, Kak Abdul Ghani, gimana Kak?
Mau Kakak tanya, mengaku. mau tanya Kak? Oke, silakan Kak. Mohon maaf Kak ya, apakah ini berlaku untuk cabang olahraga bela diri Kak? Terima kasih Kak. Gimana? Gimana Kak? Apakah ini penilaian otentik ini berlaku untuk pelajaran khusus bela diri yaitu pencak silat? Ya, semua cabur saya rasa bisa dilaksanakan yang intinya bagaimana caranya anak-anak itu melakukan gerakan sesuai dengan aslinya, Kak. Itu asesmen otentik. Jadi kalau dalam, apa namanya, bela diri mungkin, pencak silat seni misalkan, ia benar-benar, bisa memperagakan secara urutan, tentang jurus-jurus yang, kita ajarkan. Atau kalau di dalam tarung mungkin kata Kak Abdul Ghani Bahayo kalau nak setinjuanian, mungkin ndak jangan juga harus sepukul-pukulan bukan, Kak. Yang jelas, asesmen otentik atau penilaian yang otentik ini penilaian nyata, real terhadap, permainan atau sebuah, apa ya, olahraga atau gerakan yang kita ajarkan. Misalkan dalam apa namanya, bela diri tadi, ini kita mengajarkan tendangan saja kan belum bisa menggambarkan. Tapi ketika kita, anak-anak bisa memperagakan, sudah bisa intinya bagaimana, pencaksilat itu nyatanya gimana. Anak-anak kita suruh, melakukan gerakan seperti, eee, orang-orang yang, atlet-atlet pencaksilat seperti itu. Jadi kalau main polinian maksudnya, bukan passing-passing bae penilaiannya, cak itu nah kira-kira. Kalau main apa ya, bola rondes atau bola kasti, anak-anak kita nilai itu waktu mereka main itu, bukan mereka melempar bola ke atas, dalam 1 menit, bukan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah Kak Abdul Ghani. Kalau pencak silat kira-kira gimana? Oke, bisa ngerti Kak. Oke. Terima kasih Kak. Heeh heeh, yang pada intinya bahwa penilaian otentik itu penilaian terhadap, apa namanya, permainan, nyata di lapangannya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, kira-kira menurut Kakak-kakak bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut Kakak-kakak, di asesmen otentik tadi gimana menurut Kakak-kakak pelibatannya? Apakah mereka, melakukan permainan secara langsung atau gimana? Bagaimana pelibatan? Oke, gimana dalam asesmen otentik kira-kira menurut Kakak pelibatan, peserta didiknya gimana? Tentunya secara langsung ya Kakak ya, secara langsung anak-anak memperagakan bagaimana caranya bermain sepak bola. Ada, passing, ada dribbling, ada shooting, ada merebut bola, bagaimana mempertahankan bola, ada bagaimana mereka merebut bola. Itu yang harus kita lihat, penguasaan teknik atau penguasaan, gerak yang mereka peragakan. Itulah yang, eee, a yang dapat mencerminkan apa, teknik penguasaan gerak mereka. Oke, langsung kita lanjut kalau tidak ada yang mau berkomentar. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajar bentuk aktivitas dan pelibatan murid? Nah, Kakak-kakak, saya akan kirim di grup materi modul 2.6 ini tentang asesmen otentik dan Kakak bisa baca dan ini nanti yang akan menjadi, bahan diskusi dan bahan tugas kelompok Kakak selanjutnya.
Mungkin sebagian dari kakak-kakak sudah mendownload atau membacanya. Bagi yang belum, ini saya kirimkan dulu. Otentik. Oke. Oke. Nah, itu di WA grup kita ya. Di WA grup kita sudah ada, Kak, saya kirimkan itu materi tentang modul 2.6 penilaian otentik dalam PJOK. Nah, ini ada langkah-langkah ya, Kak. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Saya akan bacakan. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, ini yang tadi kaitannya yang saya sampaikan tadi bahwa dalam penilaian otentik itu kita harus mengukur pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan yang memberikan gambaran holistik, gambaran nyata tentang pemahaman peserta didik. Selanjutnya, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Yang 10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dan pembahasan tersebut terdapat pada LMS. Ini sebentar. Oke.
Nah, ini di LMS Kak ya, di LMS sudah ada di modul 2.6b itu elaborasi isi tentang asesmen otentik. Kalau kakak sudah buka, nah selanjutnya kita akan masuk ke, nah sebentar ya. Sebentar. Nah, di sini yang terkait dengan asesmen tadi di LMS dapat menyampaikan contoh atau asesmen dapat modul dapat jadi tadi halaman modul 38 sampai 40. Nah, jadi kakak-kakak di modul yang saya kirim tadi di halaman 38 sampai 40 tentang asesmen otentik ini. Selanjutnya, nah, diskusi kelompok. Nah, kakak-kakak nanti akan dibagi 3 kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang pertama, jenjang pendidikan dibebaskan. Seterusnya, kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, bisa PPT atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, setelah kakak-kakak berdiskusi selama 30 menit nanti, kakak-kakak membuat rubrik penilaian ya. Yang pertama, yang kelompok A ini nanti kelompok 1, kelompok B kelompok 2, kelompok C kelompok 3. Nah, kelompok A atau kelompok 1 nanti kakak-kakak yang berada di room ini, di room utama, di main room. Kelompok B nanti kakak-kakak yang berada di dashboard 1. Yang kelompok 3 di dashboard 2. Jadi yang di room utama ini room utama namanya, yang belum saya bagi itu di kelompok 1. Nanti kita bagi kelompoknya. Waktu pengerjaan 30 menit. Nah, contohnya semuanya ada. Tinggal kakak-kakak ganti dan diskusikan tentang materi sepak bola ini. Kalau di Mana suaranya? Keluar itu ke Imam. Mati suara. Macet. Mana? Mati suara. Bal-bol gala giliran pas Diri manu. Stop terus, Lek. Nah, malah berkacamata Manggani tu.
Bal-bol gale giliran pasti lengen. Bersuara kali. Suara gale. Giovanni, Mulai. Pipandi tuh. Giovanni. Halo, kakak-kakak. Halo, iya Kak. Nah, mulai ini udah bos. Sorry kakak-kakak tadi si jaringan terkendala jaringan. Oke. Tapi Kak Jeko ya, saya lihat tadi Kak Jeko angkat tangan. Sebelum kita bagi, gimana Kak Jeko? Sebelum kita bagi kelompok. Halo, halo. Halo, Oke, iya Kak. ada Kak Iman. Ya, silakan Kak. Gimana Kak? Jadi Kak Iman tadi kan ada apa peserta didik apa tadi ada yang atlet kan? Mm-mm. Ada yang atlet itu apa tadi? Umum. Atlet ya umum disabilitas dan terus apa yang pertama tadi Kak Iman ya. Kalau misalnya itu siswa kita itu apa ya diomong ke terlambat Kak Iman, keterlambatan dengan rekan-rekan teman yang lain, misalnya apa ya ABK lah, berkebutuhan khusus tadi Ya. kan. Tapi dia omong ke keterbelakangan mental tidak Kak Iman, tapi dia tuh aktif nian, budak tuh aktif nian, terus apa ganggu-ganggu itu kayak mana Kak Iman? Itu kaitannya dengan apa Kak? Tentang penilaian ya, otentik, asesmen otentik. Ya, dengan penilaian dan sikap kita Kak Iman. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Jeko. Terhadap anak-anak yang disabilitas atau memiliki spesial khusus ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi. Jadi kita yang kemarin kita pelajari anak-anak tersebut harus kita bedakan Kak. Harus kita bedakan sesuai dengan kemampuannya. Kemarin ada yang mahir, ada yang belum mahir, ada yang sangat mahir. Itu harus kita bedakan dalam kita memberikan keterampilan geraknya. Dan juga di asesmen juga harus kita bedakan juga. Tidak bisa kita paksakan anak-anak yang seperti itu kita samakan dengan anak-anak yang normal. Yang abnormal tadi harus kita bedakan juga. Begitu Kak Jeko. Dan Betul, perlakuan kita. Terus Kak Iman misalnya seperti kami ini guru SD Kak Iman ya. Misalnya pada saat kita praktek siswa itu masih bisa lah. Misalnya yang untuk saat ini kan yang kita materinya misalnya lari. Lari, lari misalnya dia bisa kan disuruh lari, ambil bola, lari bisa untuk lokomotornya. Terus manipulatifnya Kak Iman untuk lempar tangkap dia tidak bisa Kak Iman. Dia tidak bisa. Nah itu maksud aku kan atau guru yang lain misalnya guru kelas, guru lain misalnya cak mana di PJOK ada tidak dia nilai? Kalau kita ada mereka ngomong kan tapi dia ini tidak kate dengan aku tidak kate nilai tapi dengan kita ada itu cak mana Kak Iman? Oke, artinya cak mana kita berhadapan dengan anak seperti ini ya Kak ya. Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak yang lain gimana kira-kira Kak? Ada yang ingin berpendapat enggak tentang ini? Anak yang spesial ini gimana kita menilainya? Kan mereka pasti guru kelas misalnya guru lain itu ngomong ngapa di kau ada nilai? Kenyataannya kan budak cuma ini sedangkan kita nilainya emang dia pada saat itu mampu gitu Kak Iman kan? Ya mungkin yang kita kaitkan dengan rubrik pembedaan rubrik tadi Kak Jeko. Mungkin rubriknya penilaian juga ya. Penilaiannya rubriknya dibeda ke antara
anak-anak yang spesial tadi dengan anak-anak yang Untuk normal. angkanya, Gimana? untuk angkanya penilaiannya dari 0 sampai 100 kira-kira seperti apa penilaiannya itu? Nah, Misalnya, ini coba ah, kaitannya dengan apa namanya asesmen otentik ya. Ini Kak Jeko bisa buka, coba kita buka dulu ya. Jadi, sebentar ya. Menyesuaikan. Gimana? Aduh. Siapa tadi? Gimana? Siapa yang bicara? Saya buka dulu. Kak Iman diulang, Kak. Halo, gimana? Diulang, Kak, diulang. Diulang, Apa diulang. tuh, diulang? Diulang gimana? Apa maksud dari Jeko itu? Maksud Kak Jeko dari Kak Jeko ini, cak mano kita nilai anak-anak yang disabilitas, yang super aktif, yang seperti itu Kak Pipani. Cak mano kira-kira menurut Kak Pipani? Kalau di sekolah Kak Pipani, kakek guru kelasnya, tidak mungkin kita ngasih nilainya dari kan mana? ada kesenjangan yuk agak yuk. Kak Iman. Ya gimana? Kami kan di sekolah kami itu kan ada juga sih yang siswa cak itu ya. Nah, gawe dia tuh nggak pernah dalam kelas, di luar terus ya. Nah, yo sampai sekarang sudah kelas 6 sih, dari kelas 1 sebenarnya dia itu cak itu. Nah, tapi mana yuk? Ini jawaban ini. Mana yuk? Nah, tapi berhubung kita nih mana ya namanya kita di dusun cara ngaturnya itu masih ada sistem kekeluargaan, terus yo kasihan juga dengan dia kan. Ya pokoknya dia tuh cak mana pokoknya yo dia itu kan sebenarnya sekolah di tempat yang layak sebenarnya ya. Nah, tapi berhubung kita nih yo mungkin rata-rata anak yang cak itu anak-anak yang dia kan agak kurang mampu taruh lah ya. Nah, jadi yo ndak baca idak dia harus sekolah tempat kita kan. Jadi kita nih sebagai guru dan kepala sekolah, kita cuman yang ngikuti alur baik lah cak itu. Yang jelas nilai dia tuh otomatis tidak mungkin lebih besar dengan siswa yang normal, cak itu paling tidak KKM itu. Itu yuk bisa diajak komunikasi dah yuk. Baca. Nalar dia nyambung. Ya nyambung lah dikit-dikit. Tapi tidak selayak. Melawan enggak? Tidak melawan, tapi dia tuh cak mana ya? Yo galak nganggut kawan-kawannya lah. Betul. Ini barusan kemarin tuh ya kejadian dia tuh digebuki kawannya kan. Nah, gara-gara dia tuh galak kita nak ngajak berkawan, nak ngajak bermain. Nah, tapi yang siswa lain ngomong ini cerdas yuk. Iya, cerdas dia ngomong apa namanya itu. Jadi yang siswa-siswa lain ini cak dia nak seandainya apalah yang dilemparnya, apa batu yang dilempar dengan dia kan. Padahal dia tuh bukan nak ngajak belaga sih sebenarnya, dia tuh nak ngajak main gitu. Nah, tapi yang siswa yang normal ini menganggapnya cak nak ngajak bermusuhan itu cak ngajak belaga itu Pernah naik kelas yuk. Tempat kau ada juga cak itu ya? Cek. Mungkin Kak Alex ini. Gimana Kak Alex? Coba Kak Alex. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu ini lah jawabannya, tunggu. Bungkusan ini lah. Setiap sekolah mengalami yang namanya anak ABK ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan modul yang sudah kita baca,
yang mace ataupun yang belum mace, itu ada yang namanya assessment for learning, pendekatan terhadap siswa. Mana nih yang kendak dia, kita sebagai guru harus yang namanya memfasilitasi siswa yang berkebutuhan khusus. Menurut saya seperti itu. Misalnya dia tidak baca berlari, kita kan melalui pendekatan assessment for learning menurut saya. Bacanya ngapa dia? Betul. Bacanya merimbat, namun dia lempar tangkapnya baca. Merimbat. Artinya nangkap dia baca. Nah, penilaiannya yang menurut siswa itu baca baik. Tapi masalah penilaian anak ABK dengan anak yang normal mungkin nilainya ada pembeda. Itu saja Kak Iman. Oke, terima kasih Kak Alex. Mungkin Kak Jeko kita tahan dulu Kak Jeko ya, kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, mungkin nanti di diskusi kelompok bisa kita diskusikan kembali. Izin saya bagi dulu ya. Nanti saya ingatkan kembali, nanti di room utama itu kelompok A atau kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri. Yang di kelompok B atau kelompok 2 membuat rubrik penilaian oleh teman. Di kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, contohnya ini semua ada di modul yang tadi saya kirim. Kalau tidak salah di halaman 40-an kalau nggak salah. Nah, sekarang saya izin bagi dulu. Rubrik. Nah, waktunya 30 menit ya, Kak. Oke. Ntar saya bagi dulu. Oke, Kak. Ini silakan bergabung ke grup masing-masing. Ke breakout room 1 dan 2. Bagi yang ada kata-kata join-nya. Yang ada tulisan join silakan join, yang tidak ada tulisan join artinya kakak-kakak tetap di main call atau di main room atau di room utama ini. Oke, nah di kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Kak Edu, Kak Oprandi ya. Oprandi, Kak Alex, Kak Dika. Nah, Kak Taufik tadi kayaknya di kelompok lain, belum ini ya Kak Taufik. Silakan ya Kak, silakan kakak-kakak bikin yang bagian A. Membuat rubrik penilaian diri siswa. Membuat rubrik. Ini tugasnya saya kirim di grup di chat. Oke. Nah, kopi nih Di grup. Ah, Belum. Oi. tugasnya yang A, Ran.
Di halaman 40 orang nih. 44 kalau saya 43. Pemanfaatan hasil 42 kalau kan. Oh, 42. Parah Oke. lah. Soal tadi tentang apa kita, Ran? Membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok A. Membuat rubrik penilaian diri siswa. Ajulah, Ran. Ketik. Alek tol lihai. Aku ini sini laptop DDKT pakai laptop makin ya HP ku. Siapa gitu? Kak Edo bisa. Edu. Cok. Mana melebar loka iman gitu, Bang. Topik dengan Dika Caca ini dia ke room lain. Ke room lain itu. Sinyal itu. Mana mau lakeng? Buat rubrik. Mak mana? Kalau Kak Iman itu kita melebar ke kelompok lain. Melebar dulu tuh. Belanja. Melebar dulu. Tidak baca, ataupun di main room. Tahu di main room? Tidak melebar. Kamu bayar di sini nih. Lolok mak inilah. Nah, ini ya contoh ya rubrik. Apa itu rubrik penilaian diri siswa? Rubrik penilaian diri siswa. Nah, di halaman berapa? Akun pakai HP. ada capaian. Oh, senang aman. Tip membuat rubrik penilaian diri yang efektif. Libatkan siswa. Uji coba manfaat menggunakan rubrik penilaian diri ada kali ini kemanfaatan kesimpulan apa yang Anda ingin topik lain yang ingin contoh rubrik penilaian halaman berapa Jok? Bentar sabar Gobak sodor. Jangan ragu untuk bertanya. Agak kau tampil ke ini? Nah, yang pajak nampil ke. Halaman berapa itu? Halamannya 46. Randi, aku happy Randi, ramai ke. Lain tampilannya. Tak tahu. Kekuatan pemahaman 46 rubrik penilaian Aku tampil ke dulu ya. Oh, tampil ke dulu. Paling bawah. Maka kancil aku tetap bener. Nak tampil tak bener kancil aku tu. Aku happy Jok. Sudah. Tampil kelas dulu baru pacak dia ngomen. Nah, dia langsung nak buat pertanyaan baru tampil. Topik. Berbunyi oi. Lagi tempat mainnya nyala tak main ni? Mana mau tampilan Jok? Ini ada. Mana? Belum ada kok. Belum nampil. Belum. Belum. Belum Oh, sama. Nah, itu muncul. Nah, mana? Belum. Nampil.
Ada. Sampai. Nah, Ini halaman berapa di ini? sini kan ada apa itu rubrik penilaian diri siswa. Rubrik penilaian diri siswa itu adalah sebuah instrumen penilaian yang dirancang untuk membuat siswa mengevaluasi kinerja sendiri terhadap suatu kriteria atau standar tertentu. Nah, mengapa menggunakan rubrik nilai? Meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan motivasi, mengembangkan kemampuan. Nah, bagaimana balik dengar kita ini? Langkah-langkah membuat rubrik penilaian diri, tentukan kriteria penilaian. Buat tingkat kinerja. Ada yang dengar ke dah? Dalam rangka dengar aku nak tutup. Aku nak tutup. Ya, Wad. Itu nak jelas ke bayar pun nak dibuat itunya rubriknya gitu. Buat itunya topik, buat. Edit, pik. Nggak baca edit. Oh, ini rubriknya nah. Harus pakai HP aku. Ini rubriknya. Nah, ini contoh rubriknya. Nggak lengkap. Nah, Nah, kontrol bola, kecepatan dribble. Nah. Halaman berapa Belum ini? mulai tercapai melebihi harapan. Oh, ini tunggu tinggal ganti baik. Ini diganti. Nah, halaman berapa dek ketemu oleh kami yang ini? Yang kunjung ini. Itu buat yang kayak Edo. Kate. Oh, Yang Cok. buat. Mohon maafnya buat dewe deh, ada baca, ada katik di modul ini. Buat dewe. Tahu. Mbak Google, gimana nih? Ya, mohon maafnya, aku dia bukannya ini dak katik di situ. Buat dewe. Aku ada mana contoh tapi aku tidak kasih laptop. Jadi di sini kriterianya penilaiannya kontrol bola, kecepatan dribble, posisi tubuh. Oh. Jadi belum tercapai, mulai tercapai, melebihi harapan. Ada 3 sebenarnya 4 jadi. Awal berkembang penilaian tuh berkembang layak cakap mahir. Nah, kita ada 4. Menunjukkan kemampuan sulit. Langsung tampil ke Cok. Libatkan siswa. 30 menit 3. Cuma nak rubrik itu baik kan? Tahu. Manfaat menggunakan rubrik diri, kesimpulan. Nah, rubrik penilaian diri siswa adalah alat yang sangat bermanfaat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan rubrik. Siswa dapat menjadi lebih aktif, bertanggung jawab dan mandiri dalam proses pembelajaran. Siswa. Udah, itulah kayak ini tampil ke. Kaido ada nyelaskannya gini. Nyelaskan topik. Topik jelas dulu. Topik jadi. Jadi topik. Baca lagi Kaido nak merintah ya. Iya. Nah, alat katik yang ini dia ada contoh rubrik. Nah, aman Mbak. Yang ini nih bisa. Hah? Rubrik adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk menilai kinerja siswa secara objektif dan konsisten. Rubrik ini contoh yang tubuh tuh. Dipanggil. Ini nah. Tujuannya apa tujuannya? Siswa mampu melakukan teknik dasar
bola basket dengan baik. Topik, Ini Pe, bola topik, basket. topik. Agak ada dengar. Wah, suara besar itu jelas. Tujuan lagi tempat orang Yasin kan. Pembelajarannya apa, Pak Alex? Oh, Pak Alex, tujuan pembelajarannya dulu. tujuh pelajaran Ini lah. dalam rubrik yang kamu buat itu. Tahu, nah ada tujuan pembelajarannya. Tentang apa kamu tadi? Oh, itu butuh disuruh tentang sepak bola. Cuman Nah, penilaian tujuan diri. Oh, namun siswa dapat menganalisis atau mempraktikkan tujuannya, Jo. Siswa dapat mempraktikkan. Contoh, enak. Oh, siswa dapat Contoh mempraktikkan. lagi. Menendang kaki bagian dalam. Peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat bermanfaat. Jauh. Siapa di sini? Oh, ku kirim ku yang ini nasi kok nah ada tentang tujuannya cara menggunakan rubrik. Topik. 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 Ah, ya, topik. Pek dipanggil. Enggak kali. Lah, dia lagi yasinan. Contoh rubrik dapat aku tujuan pembelajaran sudah. So, lu bawa ke lagi tuh. Tarik tuh. Oh, itu buat ini nah yang nak diisi itu, Jo. Ini nah yang nak tahu isi itu ini. Yang aku tampil ke ini nah. Nah, Yang label ini. Tahu, tapi tuh Bo dengan penilaian diri. Isi dulu ini kriteria pencapaian KKTP, aktivitas atau tugas, rubrik penilaian. Nah, ini isi kan. Nah, kreativitas dan keberagaman, umpan balik, baru refleksi. Nah, kalau materi PJOK tuh, no. Tapi tubuh tuh sepak bola kan yang diminta tadi. Tahu, siswa mempraktikkan sepak bola melalui latihan zigzag. Banyak main. Mana Randi, Jo? Nah, Randi yang melebar. Panggilan nih. Hah? Lah keluar enggak? Geran nih. Nah, Randi.
Suka mancing. Nah, ini yang ini Bel. Mana juga? Ini. Rubrik penilaian proyek. Nah, aku kirim pada dengan B nih. Aman lu kati? Salah ini lah. Ada lah ini. Ada. Nah, ini. Pakai yang ini. Nah, ini dia musuhnya. Tapi itulah rubrik penilaian diri keterampilan permainan ya. Tahu. Nah, Lala itu. Nah, tampil gini ada. Tahu sambo ya. Tahu. Pemahaman taktik, pengambilan keputusan, sportivitas. Ini kan di permainan. Menunjukkan pemahaman yang mendalam, menyuruh sangat kreatif, memahami konsep utama, pemahaman dasar ada berapa konsep tidak jelas. Kreatif, sangat kreatif dan orisinal, ide-ide baru, kreatif dengan berapa ide orisinal. Contoh kemana pala ya? Kalau grup sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatihah, Rabbil Fatihah, Rabbil Fatihah, Fatihah, Rabbil Fatihah, ya sama-sama. Doa yang mana saya dakwah kepada pembawaannya kita kepada Bapak Sahabat Nabi kami persilakan untuk kemudian diikuti oleh teman-teman yang lain.
Nah, apa ini? Rubrik penilaian dari keterampilan pemain. Halo, assalamualaikum Pak Alek. Waalaikumsalam. Pak Alek. Oh, Oh, ini penilaiannya ini, aman, itu aman. nih penilaian ini nih cuma di dalam permainan baik apa nak ini juga aspek mentalnya. Dia itu Aspek kalau di permainan ini kan dia itu ada menggunakan proyek, dia ada menggunakan kalau di permainan praktek kan. Apa kita nak proyek, apa kita nak penilaian diri. Penilaian diri itu apa dia? Dia betul aku baca melalui YouTube ini, bukan YouTube, apa dia ini Google ini, dia ada nilai kerjasama, tapi itu menggunakan proyek tuh. Dia yang menggunakan proyek. Berarti dia tuh, ya ini kan pemahaman taktik, ada yang itu nilai ini penilaian diri, keterampilan, permainan, ada. Berarti dari keterampilan itu ada juga penilaian apa namanya? Proyek. Penilaian aspek mana tadi nih? Bentar. Nah ini kalau dia ini ada penilaian aspek fisik. Ini melalui permainan sepak ada bola. Penilaian aspek fisik, sama penilaian fisik sama mentalnya. Nah di ini juga dah. Aspek fisik, aspek mentalnya. Rubriknya di ini ke? Banyak tuh, ada dia tuh aspek fisik, ada aspek berarti itu teknis, masuk galau lagi berarti kayak itu mulai tim. Ada kan kita ini kan penilaian otentik ini kan penilaian dalam permainan kan. Di dalam permainan itu kan ada teknik dasarnya yang dinilai kan, sama kerja dalam tim, ada pemahaman posisi. Berarti dinilai kali itu teknik yang dilakukannya itu dalam menghentikan bola. Apa ambil salah satu yang cak tadi lah. Nah yang ambil cukup baik aja, ambil cukup baik apa nak kita melalui permainan lah nak menilai dia melalui permainan sepak bolanya. Berarti yang ini baik ambil pemahaman penilaian diri, keterampilan permainan dengan mengambil keputusan kan. Jadi itu, jadilah yang itulah. Karena kita nak duit kok ada dia sistem penilaian melalui permainan sepak bola. Nah yang dinilai itu keterampilan teknis, deskripsinya kemampuan mengontrol bola, mengiring bola dan menendang bola dengan tepat. Terus lagi ada tentang kerjasama tim, kemampuan berkolaborasi dengan rekan satu tim. Skor maksimumnya berapa? 10 misalnya. Kondisi fisik, kekuatan atau ketahanan fisik, stamina dan kecepatan selama bertanding. Itu yang kita nilai deskripsinya. Skornya maksimumnya 10. Jadi melalui rubrik penilaian permainan tapi itu.
Ambil yang dengan itu laju. Ambil yang dengan itu melalui teknik be. Nah, ini ya. Kau ambil galau be. Keterampilan teknik dasar. Coba tanya dulu, Jo. Wak Aji sampai balik Yasinan. Hei. Tahu topik. Ayo dulu aku ini dulu. Berapa dari kecamatan? 8 apa? Apa?
Oh Randi, umpai nimbul kan? Lagi jelaskan nih yang inilah ya. Tahu. Ada yang di layar tuh nak jelas ke? Nah, itu tujuannya. Tahu. Sampai nimbul galau sini. Coba lah masuk room, Cok. Stop tadi lah. Nah, ini belum lah yang KTP-nya dia. Kak Edo dan kakak-kakak yang lain ini sudah bergabung ya Kak Edo. Sedapatnya dulu Kak Edo. Nanti boleh nanti setelah ini baru dilanjutkan kembali. Oke, kakak-kakak gimana? Yang lain Kak Edo izin tolong di stop dulu Kak Edo. Aku siap. Iya Kak, siap Kak. Mati kemana? Nah, Atau Kak Edo biarlah apa Kak langsung coba di off dulu. Jangan tampilkan ini lagi. Nanti kelamaan. Mirror, no. Kalau jelas ke Kak Iman tuh. Stop lo. Stop lah. Oke, dah. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kakak-kakak semua sudah berada di room utama dan akhirnya kita akan melakukan diskusi ya. Diskusi atau presentasi sajalah, presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena ini berhubung sudah jam 20.56 mepet-mepet kita di 21.15 lah, 21:10 atau 15 lah Kak ya. Karena sudah malam waktunya istirahat, saya juga baru pulang hampir malam maghrib ini Kak. Jadi kita maksimalkan waktu sedapatnya saja Kak. Kalaupun belum selesai nggak apa-apa, nanti mungkin setelah ini boleh kakak lanjutkan. Mungkin kita langsung ke kelompok 1 ya. Kak Edo, izin Kak Edo, silakan Kak Edo sampaikan apa yang tadi sudah kakak-kakak bikin di kelompok 1 tentang rubrik penilaian diri. Silakan Kak. Oke, siap. Suara topik Wedo. Tapi enggak kenam. Oke. Sudah nampil belum Kak? Pertanyaan nanti kita langsung kesimpulan aja ya Kak ya. Kak Edo boleh langsung presentasi terus nanti dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Nampil lah itu. Oke, karena belum Kak. Belum. Belum kan Do? Belum Kan, Do. Sinyal kendalanya. Bentar. Nah. Ceklek batang hidung Henry, ceklek. Sudah nampil. Kalek Baik, kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kakak-kakak sekalian, kami kelompok dari itu ingin menyampaikan rubrik penilaian diri keterampilan dalam permainan sepak bola. Mempelajari tujuan dan peserta didik melakukan keterampilan gerak spesifik dalam sepak bola, gerak yang menantang dan menggunakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan kepemimpinan dan kolaborasi. Supaya tujuan bola selesai sebelum kami ke rubrik penilaian diri keterampilan untuk penilaian pemahaman
taktik, pengambilan sebuah keputusan, dan aktivitas. Dan di sini kami juga ada 4, yaitu belum tercapai, mulai tercapai, melebihi, dan dapat. Yang pertama, memahami taktik, belum tercapai, itu sulit memahami peran dalam tim, sering bermain sendiri. Ya. Untuk mulai tercapai, itu mulai memahami peran dalam tim, tetapi belum konsisten. Yang tercapai, memahami peran dalam tim dengan baik, dapat bekerja sama dengan rekan setim. Melebihi harapan, itu memahami taktik bermain dengan sangat baik, dapat membaca permainan dan mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan, sulit mengambil keputusan yang permainan, dapat mengambil keputusan yang tepat dalam beberapa situasi, dapat mengambil keputusan dalam sebagai besar situasi, selalu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam setiap situasi. Sportivitas ini belum tercapai, sering melanggar peraturan, tidak menghormati lawan. Yang kedua, cukup menjunjung tinggi sportivitas, tetapi masih terkadang selalu menjunjung tinggi. Yang ketiga, sportivitas menghormati lawan dan wasit. Yang keempat, ini menjadi contoh yang baik bagi teman setim dalam hal sportivitas. Oke, Bapak Ibu, itu saja kakak-kakak sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk dari kelompok 1 tentang keterampilan permainan diri. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edo dan kelompok 1. Mungkin nanti kelompok 1 kalau sudah selesai, mungkin nanti bisa di-share di grup biar kakak-kakak yang lain bisa melihat ya apa yang sudah dikerjakan Kak Edo tentang rubrik ini. Selanjutnya langsung ke kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2. Sen, baca ke sana. Oke. Udah membaca ke tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak, kami dari kelompok 2, yaitu bersama Kak Tiffany, Kak Abdul Ghani, Kak Fadli, dan saya sendiri. Kami di sini akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tujuan pembelajaran untuk rubrik penilaian oleh teman rekan sejawat. Yang pertama, meningkatkan keterampilan observasi, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk mengamati dan menilai kinerja teman secara objektif. Mendorong refleksi diri, siswa dapat belajar untuk merefleksikan kontribusi mereka sendiri dalam kelompok melalui umpan balik dari teman sejawatnya. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi, siswa dapat berlatih memberikan umpan balik yang sifatnya membangun dan jelas. Pucuknya baik dek, pucuknya baik dek. Oke. Yang keempat, meningkatkan kerjasama tim. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Yang ketujuh, mendorong tanggung jawab. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengembangan keterampilan kritikal. Kriteria tercapai tujuan pembelajaran oleh teman yaitu yang pertama, objektif, kejelasan umpan balik, keterlibatan aktif, kemampuan merefleksikan, keterampilan komunikasi, kerjasama dalam tim, serta tanggung jawab. Langsung sini. Ini rubrik penilaian teman sejawat. Kriterianya sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kontribusi dalam tim, komunikasinya tadi, kepemimpinan, sikap terhadap rekan, kualitas pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi. Nah, enggak jadilah aja lah. Diskusi penilaian bos kali sudah ya? Hah? Diskusi penilaian bos kali. Nah, itu.
Oh, langsung kesimpulan kan, Rek? Deskripsi penilaian 1 sangat kurang. Kinerja di bawah standar, kurang, kinerja kurang, aspek perlu ditingkatkan, cukup, memadai, ada ruang perbaikan, baik, kinerja baik, dan sedikit kesalahan, dan sangat baik, kinerja sangat baik, hampir tidak ada kesalahan. Mungkin Jadilah, itu Dek. saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, Kak Jeko, Kak Vipani, Kak Abdul Ghani ya. Dari kelompok 2. Silakan terlanjutkan ke kelompok 3. Kakak dari kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan. Karandi pajak Karandi. Ayo gas, brother. Brother, Randi. Mantap, kando pala. Lanjut ke kando pala. Kali, ada 10. Mana Lila? Lila, kelompok siapa Lila? Kelompok Kakak Man. 3 yuk. Kelompok 3. Ini ke Pak Heran, dibaca ke Pak, yang ada baca ada apa? Minta izin dengan Pak Imam dulu tapi. Nah, akor. Oleh hai kawanku tuh. Lila, kau di mana Lila sekarang? Masalah chat tuh. Nah, tampil lah. Aku di rumah sakit yuk. Di Palembang yuk, di rumah sakit. Siapa sakit? Ada yang Tunjangan. Jangan Udah jadi lawan anak presentasi, yoi. Ayo gas, brother. Gaskan. Mak mana baca? Kalau baca. Nah, Baca, tekan lagi kan, itu dengan tadi. Wood-nya. Buka wood. Bisa. Nah, itu ada. Ada. Mak mana? Ada nanti ada. Kelompok 3, Kak Pala, Kak Henry, Kak Randi. Nah, ngerakinnya mak mana? Menurun kan? Buka wood-nya. Oh, kawaknya. Berarti, nah ini bergerak tak? Bergerak. Awak lihat. Bergerak, Lil. Nah, silakan bacakan Kak Henry. Mana Randi dekat nimbul nih? Ada. Ada itu nah, Kalek jangan ini kurang. Nah, jentul ke je mata. Sinyalku lelet. Aku tadi Jelek ke keluar. mati. Satu bila terkeluar, pas balik ada tulisan breakout ke kelompok 2. Ayo gas, brother. Dah luar ni. Malam Jumat, Kapala. Oke ya, kami dari Panjang Pramana. 3 anggota Pala Padlun, Hendriansa, Oprandelsta, Parlin Januarsa, Lila Wangsa. Rubrik observasi guru. Rubrik penilaian dribbling sepak bola. Kriteria skor 1 kurang, skor 2 sedang, skor 3 baik, skor 4 baik. Untuk kriteria teknik dribbling, skor 1 menggunakan teknik yang salah, sering kehilangan bola. Untuk kecepatan sangat lambat dalam melakukan dribbling, tidak mampu melewati lawan. Untuk kontrol bola, tidak mampu mengontrol bola, sering terjatuh. Untuk pengambilan keputusan, sering membuat keputusan yang buruk, tidak tahu kapan harus dribble atau mengoper. Untuk kreativitas, tidak menunjukkan kreativitas mengikuti pola yang sama. Itu untuk skor kurang. Untuk skor sedang, untuk teknik dribbling kadang benar, kehilangan bola cukup sering. Untuk kecepatan dribble sedang, bisa melewati beberapa lawan. Untuk skor sangat baik 4, teknik dribble menggunakan teknik yang sangat baik, sangat jarang kehilangan bola. Untuk skor 3 baik, menggunakan teknik bola jarang kehilangan. Skala penilaian total skor 20, kategori penilaian 6 sampai 20 sangat baik, 11 sampai 15 baik, 6 sampai 10 sedang, 1 sampai 5 kurang.
Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Rubrik ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Pastikan memberikan umpan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Oprani Arista. Silakan di stop screen Kak. Oh, dihentikan ya? Ya, dihentikan Kak. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak. Pada intinya bahwa untuk penilaian otentik itu atau asesmen otentik ini kita melihat secara langsung permainan atau teknik dasar yang mereka peragakan, anak-anak peragakan di dalam sebuah permainan nyata. Jadi bukan hanya kita melihat bagaimana mereka passing saja atau dribbling saja, tetapi secara keseluruhan yang bisa kita lihat dalam sebuah permainan. Nah, selanjutnya kakak-kakak, sudah posisi kelompok. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi berikut ini? Jika Anda diminta untuk, rubrik tadi saya lihat rubrik itu sudah bagus ya, tetapi kakak-kakak perlu memperbaiki rubrik tersebut. Kalau tadi belum ada tabelnya ya. Dibikin tabel lah, bukan nanti tadi Kak Jeko, Kak Oprani tadi belum ada tabelnya. Nanti kakak bisa sempurnakan lagi dalam bentuk tabel yang rapi, biar rapi. Oke, mungkin selanjutnya refleksi. Nah, saya sebelum kita tutup, karena ini sudah jam 21 ya. Mungkin kakak untuk lebih dalam lagi kakak bisa buka modulnya, buka modul di 2.6 tadi, kakak bisa baca dan pelajari karena asesmen otentik ini asesmen yang baru ya, dan ini bisa kita gunakan. Nah, besok kita masuk ke persiapan aksi nyata. Nanti aksi nyata nanti kalau tidak salah 1 minggu ke depannya. Nah, mungkin untuk malam hari ini saya minta 1 orang untuk membungkus. Mungkin dari Pak Alex Zulkarnain angkat tangan. Silakan Kak Alex, angkat tangan tadi. Oh ya, Alex terus. Bungkus Kak Alex. Kak Alex terus. Kak Alex terus. Bungkus Kak Alex. Alex, Ngalak dengan suara ini. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kami bisa bagaimana cara mempublik mempresentasikan atau mengenalkan pada siswa bagaimana cara kinerja siswa juga saja Kak. Mungkin Kak Pipani akan menambahkan. Oke, terima kasih Kak Alex. Gimana yang lain mau menambahkan? Sudah Kak, jelas dari Kak Alex. Oke. Nah, ini pesan kuncinya untuk asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Nah, pada akhir sesi ini kita dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam belajar PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis asesmen yang diberikan sejawat. Nah, contoh rubrik-rubriknya sudah ada di modul semua. Mungkin yang kelompok 1 tidak kebagian di rubrik kelompok 2, nanti bisa buka di modulnya. Begitu juga di kelompok. Untuk malam ini Oke. Saya rasa cukup dulu sebelum kita tutup.
kita foto dulu Kak Jeko. Mohon untuk mengabadikan masih Kak Jeko. Kak Iman, aku pakai HP. Kakak silakan buka. Oh, pakai HP. Oke. Sebentar. Oke. Stop dulu ya, saya stop dulu.